Ya, saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah ada dua tim jurnalis Kompas TV, rekan Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir dari Surabaya, Jawa Timur, dan rekan Samsul Hardi, juru kamera Muhammad Nasruddin dari Pontianak, Kalimantan Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Alfian Rahman dari Biro Kompas TV di Surabaya, Jawa Timur. Alfian, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Ada dua informasi menarik dalam Cerita Nusantara edisi Surabaya, Jawa Timur kali ini, di mana informasi yang pertama, yakni terkait beragam cara dapat dilakukan untuk melestarikan keterampilan membatik, khususnya bagi generasi muda. Salah satunya yaitu gelaran workshop atau pelatihan membatik yang berlangsung di salah satu hotel ternama di kota Surabaya. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Beginilah antusias para peserta workshop atau pelatihan membatik di sebuah hotel di Surabaya. Peserta pelatihan membatik diajak untuk lebih mengenal, memahami, dan melestarikan kain batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Ada 40 peserta pelatihan diajak untuk belajar dan terlibat proses membatik, mulai dari pengenalan motif, filosofi, hingga teknik dasar membatik dengan didampingi instruktur berpengalaman. Mereka diedukasi bahwa membatik bukan sekedar mempelajari keterampilan, tetapi juga sebagai media ekspresi budaya yang syarat makna. Batik bukan hanya warisan, tetapi juga kebanggaan. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk lebih dekat dengan batik dan bersama-sama menjaga keberlangsungannya. Selain itu, melalui pelatihan ini juga bisa membuka jalan luas bagi UMKM batik lokal bisa dikenal dan diapresiasi terutama oleh generasi muda. Semangat menjaga warisan budaya dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur melalui karya batik perlu terus digelorakan dan diwariskan kepada generasi muda. Hari ini ada peserta sebanyak 42 yang ikut, mulai dari ibu rumah tangga, guru, hingga karyawan. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk ikut melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Kami berharap kegiatan ini memberikan pengalaman baru dan menumbuhkan rasa bangga terhadap batik. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan pada batik sekaligus memperkuat kesadaran pentingnya melestarikan keterampilan membatik sebagai salah satu budaya tradisional Indonesia. Begitu saya cep langsung WA langsung dikasih informasi. Ini jauh sebelum acara ini saya tuh sudah punya angan-angan ingin UMKM batik, tapi saya nggak tahu kalau ke Jogja kejauhan, ke Madura kejauhan, apa sih gimana sih batik, ada dorongan itu kok ya itu sendiri ada dan HTM-nya murah sekali. Sebelumnya, batik telah diakui UNESCO sejak tahun 2009 sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Lebih dari sekedar kain, corak batik mengandung filosofi mendalam, nilai estetika, dan identitas bangsa Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Dari pelatihan membatik, saudara, kita lanjut ke informasi kedua dalam Cerita Nusantara kali ini. Ini terkait sajian kuliner, di mana jika Anda sedang berada di Surabaya, Anda juga dapat mencicipi sajian kuliner tradisional khas dari Ambon, begitu, yakni ikan patin kuah kuning dan juga kohu-kohu. Sajian kuliner tradisional ini kaya akan rempah yang dapat menggugah selera makan Anda. Seperti apa kelezatannya? Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur berkreasi membuat menu olahan ikan patin kuah kuning kacang kenari dan kohu-kohu khas Ambon. Dua hidangan ini mengusung rasa otentik Nusantara dengan penyajian yang disesuaikan dengan selera lidah penikmatnya. Menu di Indonesia Timur ini biasa dibuat menggunakan ikan tuna. Namun kali ini ikan patin dijadikan bahan utama pengganti ikan tuna karena daging ikan patin juga memiliki tekstur lembut seperti ikan tuna. Untuk menciptakan kelezatan menu yang satu ini, sejumlah bumbu dan rempah-rempah digunakan, seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit yang dihaluskan. Ditambahkan serai, daun jeruk, dan kacang kenari untuk memberikan cita rasa gurih.
lalu dimasak dengan api kecil. Sementara itu menu kohu-kohu Ambon terdiri dari sayuran kukus, kelapa parut berbumbu cabai rawit, dan suiran ikan tongkol asap dengan rasa jeruk limau yang segar. Nah, itu lebih banyak sekarang mengekspor Indonesia Timur, karena Indonesia Timur itu selain dari keindahan alamnya, kulinernya juga sangat menggoda, sangat merasakan rasa taste-nya, rasa makanannya sangat banyak, ragamnya banyak, terutama dari hasil lautnya yaitu ikan. Jadi karena kita di kota lebih gampang mendapatkan ikan patin, akhirnya saya menggunakan ikan patin. Nah, ikan patin itu saya terinspirasi dari timur lagi, yaitu mereka selalu menggunakan dada tuna, kalau nggak itu rahang tuna. Nah, makanya saya angkat ikan patin, saya ambil bagian dadanya, karena itu daging yang paling lembut, yang punya lemak, yang teksturnya smooth banget. Perpaduan rasa gurih dan segar mampu menggoda lidah penikmat kuliner Nusantara. Sebenarnya saya nggak suka ikan patin tadi oke sih, oke banget, nggak amis, rasanya juga enak, fresh banget sih ikannya. Kalau yang kohu-kohunya sendiri? Kohunya fresh, saya suka sayur-sayuran jadi enak banget sih. Berarti ini pengalaman pertama makan ikan patin dengan rasa yang berbeda. Ya, saudara, itu dia dua ulasan dalam cerita Nusantara kali ini. Kembali kepada Anda, Juno, di studio. Baik, terima kasih rekan Alfian Rahman dan Misbahul Munir dari Biro Kompas TV di Surabaya, Jawa Timur. Lalu kita akan menuju ke Pontianak, Kalimantan Barat. Sudah ada rekan Samsul Hardi. Samsul, apa saja informasi menarik kalau tadi dari Surabaya, Jawa Timur ada kuliner ikan patin kuah kuning. Apa saja informasi dari Pontianak, Kalimantan Barat? Baik, dari rooftop Hotel Haris Pontianak, Harjudo dan saudara, sama dengan daerah sebelumnya, kami juga menyediakan dua informasi menarik untuk Anda di rumah. Yang pertama, Kota Pontianak untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah pameran foto jurnalistik terbaik dunia. Pameran ini menampilkan sejumlah foto jurnalistik yang mengangkat isu kebebasan pers dan berbagai peristiwa global. Inilah pameran foto jurnalistik terbaik dunia yang pertama kalinya digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebanyak 42 karya foto jurnalistik dan dokumenter terbaik dari fotografer internasional di 141 negara dipamerkan. Foto-foto ini menyoroti isu-isu penting dunia seperti konflik Israel-Palestina, migrasi, hingga dampak krisis iklim, budaya, dan berbagai isu lainnya. Termasuk salah satunya foto karya fotografer Indonesia, Mas Agung Willis Yuda Baskoro, yang memenangkan kontes foto pers dunia 2025 kategori tunggal untuk Asia Pasifik dan Oseania melalui karyanya tentang dampak penambangan nikel di Halmahera. Salah satu pengunjung mengatakan pameran ini menjadi kesempatan anak muda untuk lebih termotivasi, mengasah bakat, dan melek akan berbagai isu sosial. Biar kita lebih terbuka lagi terhadap banyak konflik yang terjadi di dunia ini. Kita sebagai anak muda khususnya tidak apatis dan lebih aware dan juga simpati. Ketua Pewarta Foto Indonesia Pontianak mengatakan kegiatan ini jadi sebuah kebanggaan bagi fotografer karena Pontianak bisa menjadi kota pertama di luar Pulau Jawa yang menjadi tuan rumah pameran foto jurnalistik terbaik dunia. Karena ini merupakan eksibisi foto pertama di luar Jawa. Jadi kenapa Pontianak yang dipilih itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, sehingga kami bisa melihat dari dekat karya-karya foto yang istimewa ini. Pameran berlangsung dari 3 Oktober hingga 1 November 2025 di Pontianak dan berlanjut di Jakarta dari 25 November sampai 24 Desember 2025. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Begini, es Mamang Legend yang hadir sejak tahun 1970 masih terus digemari lintas generasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Rasa otentik dan kesan nostalgia membuat es ini tetap jadi incaran warga. Seperti apa nikmatnya? Berikut liputannya untuk Anda.
Cuaca panas siang hari di kota Pontianak tak menyurutkan minat warga mengantre di depan gerobak sederhana penjual es legendaris di depan Pasar Dahlia Sungai Jawi. Es ini dikenal dengan sebutan es Mamang Legend karena sudah berjualan sejak tahun 1970-an milik pasangan suami istri Mamang Sunari dan Ibu Asma. Meski sejak tahun 70-an berjualan dengan gerobak sederhana, namun segarnya es Mamang Legend tak lekang oleh waktu dan tetap jadi salah satu pilihan untuk melepas dahaga. Es yang diparut secara manual dengan cita rasa khas serta campuran 3 isian yakni tapai ubi, cendol, kacang merah bersantan yang kemudian ditambah es serut dan sirup ini dijual dari Rp6.000 hingga Rp10.000. Salah satu pelanggan setia Rukiah menyebut es Mamang selalu jadi jajanan favoritnya dari sejak harga masih 2.000-an. Selain rasanya yang khas dan konsisten, es ini juga tidak terlalu manis. Dari tahun berapa, Nek? Tahun 76. 76, udah langganan. Udah, tadi tuh melintas lewat dia nah. Ini manisnya pas, sedang. Kalau dimakan tak terasa pahit. Ini 10.000 yang gede. Dari dulu harganya 2.000, 5.000. dari harga 2.000 nih. Udah lama, yang lain dapat tak ada. Pemilik es Mamang Legend Ibu Asma menyebut, lebih dari 5 dekade berlalu, es Mamang Legend tetap bertahan di tengah derasnya persaingan jajanan modern dan setia menjaga cita rasa serta kepercayaan pembeli. Dalam satu hari, es bisa terjual puluhan gelas dengan omset lebih dari Rp1 juta, terlebih saat akhir pekan atau hari libur, dalam waktu 3 jam sudah habis terjual. Jualan tahun 70 dari harga 500 sampai harga sekarang berapa 10.000. Punya dari mamanya anaknya masih kecil-kecil gini. Biasa kan kalau mamanya belanja itu anaknya dititipkan di tempat saya minum es. Sekarang yang dititipkan segini nih udah punya anak. Udah beli juga. Sekarang nih Mang katanya saya dulu dibawa mama saya masih kecil. Sekarang saya bawa anak saya katanya beli es jadi gitu. Dari jam 9 sampai jam 2 lah. Udah lagi rame jam 12 sudah habis. Es Mamang Legend buka jam 8.30 hingga 2 siang dan jam 11 siang di hari libur, tergantung hari dan antusias warga. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian cerita Nusantara dari Biro Pontianak, Kalimantan Barat. Kembali ke Anda, Studio Harjuno. Baik, terima kasih rekan Samsul Hardi dan juru kamera Muhammad Nasruddin dari Biro Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Dan juga sebelumnya ada rekan Alfian Rahman dari Biro Kompas TV di Surabaya, Jawa Timur dalam segmen